Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman industrialis semua. Sesudah beberapa waktu yang lalu kita membahas secara panjang lebar tentang ISO 9001 gitu. Nah, hari ini kita akan masuk dan mungkin dua modul berikutnya adalah kita akan mencoba mempelajari tentang metode Six Sigma. Metode ini banyak dipakai di berbagai perusahaan, terutama untuk meminimasi jumlah produk cacat gitu. Kenapa perlu diminimasi? Karena setiap proses yang menghasilkan produk cacat, maka dia akan menyebabkan biaya tambahan, baik itu biaya untuk reproses ataupun biaya-biaya untuk yang lainnya. Nah, hari ini kita akan coba lihat bagaimana filosofis dari metode Six Sigma ini, gitu ya. Baik, dalam satu literatur, Six Sigma disebutkan sebagai sebuah sistem yang komprehensif dan fleksibel untuk meraih kesuksesan bisnis yang berkesinambungan. Ya. Nah, umumnya Six Sigma ini didorong oleh pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan konsumen, kemudian tentang kedisiplinan dalam menggunakan data, fakta, dan analisis statistik, serta kecerdikan dari pengelola perusahaan dalam memanage, memperbaiki, dan menemukan proses bisnis yang lebih baik. Jadi ini adalah suatu proses yang terus-menerus tanpa henti, begitu ya, selalu melakukan proses improvement demi improvement dari satu proses ke proses berikutnya. Baik, coba kita lihat lagi ya. Jadi Six Sigma ini adalah metode yang memang sekarang banyak sekali digunakan di berbagai perusahaan karena terbukti metode ini tadi disampaikan bisa meminimasi jumlah produk cacat gitu. Nah, kenapa disebut komprehensif? Karena dalam metode ini, dalam Six Sigma ini, di situ terdapat strategi, kemudian ada disiplin ilmu, dan juga ada alat-alat untuk mencapai dan mendukung kesuksesan dari satu proses bisnis. Ya. Nah, di Six Sigma disebut memiliki strategi karena dalam Six Sigma ini terfokus pada peningkatan kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Di dalamnya terdapat tahapan-tahapan yang disebut sebagai DMIC, yaitu define, measure, analyze, improve, dan control. Ya. Dan kemudian juga Six Sigma ini disebut sebagai sebuah alat karena dalam proses penggunaannya cenderung atau lazim menggunakan alat-alat seperti diagram Pareto atau Pareto chart dan histogram. Nah, teman-teman, kesuksesan dalam peningkatan kualitas dalam satu proses bisnis tentu saja itu akan sangat bermanfaat bagi perusahaan. Ya. Nah, bagaimana bisa meningkatkan kualitas itu tergantung dari kemampuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang memang selalu dinamis, selalu sifatnya dinamis dalam satu industri atau dalam satu perusahaan. Nah, karakteristik dari Six Sigma, ya, yang pertama, kita pahami bahwa kelangsungan proses atau kelangsungan suatu perusahaan ini sangat tergantung kepada kemajuan dari bisnisnya. Perusahaan akan bertambah besar jika pelanggan dari perusahaan tersebut merasa puas. Karena kalau dia puas, maka dia akan pesan lagi, dia akan pesan lebih banyak, atau dia akan menyampaikan kepada kolega-koleganya untuk memesan barang dari perusahaan kita. Nah, kalau kita perhatikan lebih jauh, kepuasan pelanggan itu ternyata ditentukan oleh 3 hal, ya, quality, price, dan delivery, atau kita sebut sebagai QCD, cost, quality, and delivery. Nah, quality, price, and delivery, atau ada juga yang menyebutkan quality, cost, and delivery, itu sangat dikontrol oleh yang namanya kemampuan proses atau proses kapabilitas. Nah, proses kapabilitas ini kalau kita perhatikan lebih jauh tergantung pada variasi gitu ya, atau akan berefek kepada variasi dari produk yang dihasilkan. Jika suatu perusahaan memiliki kapabilitas proses yang tinggi, maka produk yang dihasilkan cenderung akan uniform atau akan standar gitu ya, akan standar, memenuhi standar. Variasinya akan relatif kecil. Nah, variasi ini kalau variasinya terlalu besar, maka akan banyak produk yang cacat atau yang defect. Kalau produk yang cacat, maka cost-nya pasti akan lebih tinggi karena akan ada kebutuhan untuk mereproses ataupun untuk memperbaiki produk tersebut dan sebagainya.
Kemudian tentu saja siklus time-nya menjadi lebih panjang gitu ya kalau ditemukan banyak produk cacat dari satu proses tertentu. Nah, apa yang menjadi keunggulan dari Six Sigma sehingga dia sekarang banyak dipakai di berbagai perusahaan? Ya, yang pertama tentu saja Six Sigma ini akan bisa menurunkan cost of loss, gitu ya. Jadi perbaikan kualitas dan servis terhadap produk serta kepuasan konsumen akan meningkat. Dengan begitu, kalau produk cacatnya sedikit, konsumen merasa puas, maka biaya juga tentu akan lebih kecil. Ya. Yang kedua adalah dari Six Sigma ini dapat mengurangi secondary proses atau rework dan claim, gitu ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan. Yang ketiga tentu membuat keputusan dalam Six Sigma itu harus selalu berdasarkan data dan tidak hanya berdasarkan kepada praduga. Nah, keputusan berdasarkan data ini akan membuat keputusan yang diambil menjadi lebih valid, begitu ya. Kemudian Six Sigma ini dapat diterapkan di segala bidang, baik di bidang industri, manufaktur, ataupun industri jasa. Nah, dalam Six Sigma terfokus pada yang namanya 3P, produk, proses, dan people. Ya, kemudian juga Six Sigma ini akan sangat berdampak terhadap investasi, kemudian tadi terhadap biaya, ya, dan tentu saja terakhir adalah pengolahan datanya itu relatif sangat mudah gitu dengan menggunakan statistik-statistik yang sederhana gitu. Ini adalah keunggulan dari Six Sigma. Apa yang menjadi kendala dari penerapan Six Sigma? Ya, yang pertama Six Sigma ini membutuhkan karyawan yang bagus dan bersertifikat yang paham tentang proses Six Sigma. Gitu ya. Nah, beruntung kita punya kesempatan untuk mempelajari metode Six Sigma ini dalam satu modul pertemuan kita, begitu. Nah, nanti Anda bisa perdalam lebih jauh dengan melihat berbagai referensi, ya. Nah, untuk melatih karyawan tentu membutuhkan biaya yang tidak murah, gitu ya. Nah, ini sebagai investasi dari perusahaan untuk tadi bisa melaksanakan metode Six Sigma, ya. Kemudian kalau perusahaannya sendiri tidak menerapkan, padahal dia sudah melakukan pelatihan terhadap karyawannya, maka karyawan tersebut berpotensi juga untuk meninggalkan perusahaan, gitu ya, karena dia sudah dilatih tetapi tidak dimanfaatkan, maka dia punya kecenderungan untuk pindah ke perusahaan lain yang memang menggunakan metode-metode Six Sigma, gitu ya, karena sebagai tantangan personal tentu itu sangat masuk akal. Kemudian kendala yang lain tidak instan, ya. Hasil dari Six Sigma ini tidak instan, perlu waktu yang cukup panjang dari mulai tahap awal pelatihan karyawan, para champion-championnya, kemudian menularkan kepada karyawan yang lain, kemudian sampai bisa mengimplementasikan. Kemudian perlu juga orang-orang yang terlatih dan memiliki pengetahuan yang cukup tinggi, karena tuntutan untuk terus-menerus mengurangi produk cacat. Tadi disampaikan bahwa dalam Six Sigma ini prosesnya adalah berkesinambungan, gitu ya. Jadi sifatnya sangat dinamis sehingga setiap saat karyawan harus selalu melakukan updating proses-proses apa yang kira-kira bisa diperbaiki, yang bisa diimprove, gitu ya. Sehingga memang membutuhkan pengetahuan yang cukup tinggi dari para karyawannya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Six Sigma, gitu ya? Yang pertama ada yang disebut sebagai executive leader, ya. Tadi dikatakan bahwa dalam Six Sigma itu sama seperti pada kita membahas ISO, bahwa semua entitas dalam perusahaan harus terlibat, ya, harus terlibat dalam budaya mutu. Begitu pula dalam Six Sigma, gitu ya. Semua entitas perusahaan harus terlibat. Nah, yang pertama yang paling bertanggung jawab disebut sebagai executive leader. Ini adalah pimpinan puncak perusahaan, ya, dia harus punya komitmen yang kuat, sama seperti ISO, harus punya komitmen yang kuat untuk mewujudkan Six Sigma ke seluruh bagian, seluruh departemen, seluruh divisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua, ini ada yang disebut sebagai para champions, ya, para juaranya. Siapa dia? Dia adalah para direktur dan manajer yang merupakan orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan dari proyek Six Sigma ini. Ya, para champion ini bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek sehari-hari. Dia melaporkan hasilnya kepada executive leaders, ya, dan juga mendukung tim pelaksanaan, gitu ya. Nanti ada yang disebut sebagai black belt agar para black belt tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya
dengan meniadakan berbagai rintangan atau hambatan yang sifatnya fungsional, finansial, ataupun hambatan-hambatan personal. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan Master Black Belt? Master Black Belt adalah orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, ya, sebagai mentor, sebagai coach, gitu ya. Nah, Master Black Belt adalah orang-orang yang sangat menguasai alat-alat dan taktik dari Six Sigma. Dia sudah dilatih untuk itu, sudah punya jam terbang untuk itu, dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat berharga Master Black Belt ini. Kemudian di bawahnya lagi ada Black Belt. Black Belt adalah tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan dari Six Sigma ini. Mereka adalah orang yang memimpin proyek perbaikan, memimpin suatu proyek perbaikan di satu perusahaan, gitu ya, entah di departemen tertentu, di bagian tertentu. Dia dilatih untuk menemukan masalah, mengidentifikasi masalah. Ini ilmu yang kita pelajari di teknik industri, ya, bagaimana mengidentifikasi masalah dalam satu perusahaan, kemudian mencari penyebab beserta penyelesaiannya, beserta pencarian solusinya. Ya. Black Belt ini bertugas mengubah teori ke dalam tindakan, gitu ya. Jadi dia adalah yang sifatnya action, gitu. Black Belt ini, dia yang akan memilah-milah data, ya, mana opini, mana fakta, ya. Kemudian juga secara kuantitatif dia akan menunjukkan faktor-faktor potensial yang menimbulkan masalah produktivitas ataupun profitabilitas. Dia bertanggung jawab untuk mewujud nyatakan, untuk mengimplementasikan yang namanya metode Six Sigma ini. Ya, jadi Black Belt adalah tulang punggung dari budaya dan pusat keberhasilan dari Six Sigma ini. Kemudian ada juga yang disebut sebagai Green Belt. Green Belt adalah orang-orang yang membantu para Black Belts di wilayah fungsionalnya. Ya. Pada umumnya Green Belt bertugas secara paruh waktu di bidang yang terbatas. Ya. Dia mengaplikasikan alat-alat Six Sigma untuk menguji dan menyelesaikan problem-problem kronis, mengumpulkan atau menganalisis data, dan melaksanakan berbagai macam percobaan, ya, menanamkan budaya Six Sigma dari mulai level yang tinggi sampai ke yang level di bawahnya. Ini adalah para Green Belt. Jadi kalau kita lihat tadi ada executive leader, ya, ada para champion, ada Master Black Belt, ada Black Belt, dan juga ada Green Belt. Ya. Sebetulnya fungsi-fungsi ini bisa melekat pada fungsi-fungsi jabatan yang ada di satu perusahaan, ya, seperti itu. Kemudian bagaimana keterlibatan karyawan terhadap Six Sigma? Ketika perusahaan memiliki karyawan yang sudah terlatih dalam menerapkan Six Sigma, maka secara tidak langsung akan menerapkan ke para bawahan lainnya, ya, bagaimana habit dari Six Sigma tersebut, ya. Nah, ini tadi disampaikan tulang punggungnya ada pada Black Belt, gitu ya, dan Black Belt biasanya merupakan pemimpin grupnya, ya. Mungkin dia supervisor atau para manajer, gitu ya, ya. Nah, grup ini yang menjalankan Six Sigma dalam perusahaan. Kira-kira itu filosofis dari metode Six Sigma, ya. Silakan Anda lihat lagi referensinya, nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya, ya, tentang tahapan-tahapan dalam implementasi dari metode Six Sigma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.